Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Fisiologi, kekuatan gerakan. Salah satu perbedaan sangat besar yang saya lakukan dalam 10 tahun terakhir hidup saya hanyalah ini. Emosi diciptakan oleh gerakan. Semua yang kita rasakan adalah hasil dari bagaimana kita menggunakan tubuh kita. Bahkan, perubahan raut wajah atau gerak tubuh kita akan mengubah perasaan kita pada saat tertentu dan juga cara kita menilai hidup kita, cara kita berpikir, dan cara kita bertindak. Cobalah sesuatu yang menggelikan bersama saya sejenak. Berpura-puralah Anda sedikit bosan dan konduktor musik simfoni yang tidak memiliki selera humor mengayunkan lengan Anda secara berirama. Lakukanlah dengan sangat pelan. Jangan terlalu bersemangat. Lakukanlah seperti sebuah rutinitas. Dan pastikan wajah Anda menunjukkan keadaan yang membosankan. Perhatikan bagaimana rasanya sekarang. Lepaskan tangan Anda. Tepukkan kedua tangan Anda dengan sangat keras dan tarik kembali tangan Anda secepat yang Anda bisa. Dengan serangaian lebar dan konyol di wajah Anda. Tingkatkan semangat Anda dengan menambahkan suara yang sangat keras dan meledak-ledak. Gerakan udara yang mengalir di dada, tenggorokan, dan dada Anda akan mengubah bagaimana perasaan Anda dengan sangat drastis. Gerakan dan kecepatan yang Anda ciptakan baik di dalam tubuh dan suara Anda akan dengan cepat mengubah perasaan Anda. Setiap emosi yang pernah Anda rasakan memiliki fisiologi tertentu yang berhubungan dengan emosi tersebut dengan sikap tubuh, pernapasan, pola gerakan, raut wajah. Untuk depresi, semuanya sangat jelas. Dalam buku Unlimited Power, saya membicarakan tentang ciri fisik dari depresi, seperti kemana perhatian mata Anda, bagaimana Anda membawa diri Anda, dan sebagainya. Begitu Anda mempelajari bagaimana cara menggunakan tubuh Anda saat dalam keadaan emosional tertentu, maka Anda dapat kembali ke keadaan tersebut atau menghindarinya hanya dengan mengubah fisiologi. Masalahnya adalah, sebagian besar dari kita membatasi diri kita dengan membiasakan diri kita terhadap beberapa pola fisiologi saja. Kita menganggapnya bisa muncul secara otomatis dan tidak menyadari betapa besarnya peran fisiologi tersebut dalam membentuk perilaku kita dari waktu ke waktu. Kita masing-masing memiliki lebih dari 80 otot yang berbeda di wajah kita. Dan jika semua otot ini terbiasa menunjukkan depresi, kebosanan, atau frustrasi, maka kebiasaan menunjukkan pola otot tersebut akan mulai mendikte keadaan kita dalam sifat fisik kita. Saya selalu meminta semua yang datang dalam seminar Date with Destiny untuk menulis semua emosi yang mereka rasakan rata-rata dalam 1 minggu. Dan kemungkinan besar saya menemukan kata-kata kurang dari 1 lusin. Mengapa? Karena sebagian besar orang memiliki pola fisiologi terbatas yang menghasilkan pola ekspresi yang terbatas. Jenis emosi yang mungkin dirasakan seseorang dalam 1 minggu: stres, gelisah, menderita, dicintai, frustrasi, kesepian, bahagia, bersemangat, marah, bosan, lega, gembira. Ini daftar pilihan perasaan yang pendek saat Anda mempertimbangkan ribuan keadaan yang menarik yang tersedia. Jangan membatasi diri Anda dengan daftar sependek itu. Saya sarankan Anda memanfaatkan seluruh daftar yang ada. Cobalah berbagai perasaan baru dan perkuatlah perasaan yang paling bagus. Bagaimana jika Anda merasa lebih bersemangat, terpesona, riang, kegirangan, penasaran, sensualitas, keinginan, bersyukur, terpesona, ingin tahu, kreativitas, kemampuan, percaya diri, nekat, keberanian, perhatian, baik hati, lembut, humor? Mengapa tidak membuat daftar panjang Anda sendiri? Anda dapat merasakan semua perasaan di atas hanya dengan mengubah cara Anda menggunakan tubuh Anda. Anda dapat merasa kuat, Anda dapat tersenyum, dan Anda dapat mengubah apapun dalam sekejap hanya dengan tertawa. Anda pernah mendengar pepatah lama yang berbunyi,
Suatu hari nanti, kau akan mengingat ini dan tertawa. Kalau itu benar, mengapa tidak mengingat dan tertawa sekarang? Mengapa harus menunggu? Bangunkan tubuh Anda dan belajarlah untuk terus menempatkan tubuh Anda dalam keadaan yang menyenangkan apapun yang terjadi. Caranya? Ciptakanlah energi dengan cara Anda memikirkan sesuatu berulang kali, dan Anda akan mengubah perasaan yang Anda hubungkan dengan situasi tersebut di masa mendatang. Jika Anda terus menggunakan tubuh Anda dengan cara yang lemah, jika Anda sering memerosotkan bahu, jika Anda berjalan seperti sedang lelah, maka Anda akan merasa lelah. Bagaimana Anda bisa melakukan dengan sebaliknya? Tubuh Anda menuntun emosi Anda. Keadaan emosional yang sedang Anda rasakan kemudian mulai mempengaruhi tubuh Anda dan menjadi semacam putaran tiada akhir. Sekarang, perhatikan cara Anda duduk. Duduklah dengan tegak sekarang. Dan ciptakanlah lebih banyak energi dalam tubuh Anda saat Anda tidak hanya terus membaca, tetapi juga menguasai semua prinsipnya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan cepat untuk mengubah keadaan Anda, dan juga bagaimana perasaan Anda, dan bagaimana kinerja Anda? Ambillah nafas panjang melalui hidung Anda, dan hembuskan dengan keras melalui mulut Anda. Menyeringailah dengan lebar, dan tersenyumlah kepada anak-anak Anda. Jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda, berkomitmenlah selama 7 hari ke depan untuk menyediakan waktu 1 menit 5 kali sehari untuk menyeringai sangat lebar di depan cermin. Rasanya akan sangat bodoh, tetapi ingatlah bahwa dengan tindakan fisik seperti ini, Anda akan terus memicu bagian otak Anda ini dan menciptakan jalur saraf menuju kesenangan yang akan menjadi kebiasaan. Jadi, lakukanlah dan bersenang-senanglah. Namun yang lebih baik lagi, meloncatlah daripada berlari. Meloncat adalah cara yang sangat bagus untuk mengubah keadaan Anda karena 4 alasan berikut ini. 1. Ini olahraga yang sangat baik. 2. Anda akan memberikan tekanan yang lebih kecil pada tubuh Anda daripada berlari. 3. Wajah Anda tidak akan bisa terus terlihat serius. 4. Anda akan menghibur semua orang yang sedang lewat. Jadi, Anda juga akan mengubah keadaan orang lain dengan membuat mereka tertawa. Tertawa sangatlah bagus. Putra saya Joshua memiliki seorang teman bernama Matt yang mudah sekali tertawa, yang menular, dan semua orang yang mendengarnya juga mulai tertawa. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki hidup Anda, maka belajarlah untuk tertawa. Selain tersenyum 5 kali sehari, tertawalah tanpa alasan apapun 3 kali sehari selama 7 hari. Dalam sebuah jajak pendapat baru-baru ini yang diadakan oleh majalah Entertainment Weekly, mereka menemukan bahwa 82% orang yang menonton film ingin tertawa, 7% ingin menangis, dan 3% ingin berteriak. Ini memberi Anda pandangan mengenai betapa besarnya kita menghargai sensasi tertawa dibandingkan banyak sekali hal lainnya. Dan jika Anda pernah membaca buku Norman Cousins atau Dr. Deepak Chopra atau Dr. Bernie Siegel, atau mempelajari psikoneuroimunologi, maka Anda tahu apa yang bisa dilakukan oleh tertawa pada tubuh kita untuk merangsang sistem kekebalan. Mengapa tidak mencari seseorang yang tertawa dan meniru mereka? Bersenang-senanglah. Katakanlah, maukah Anda membantu saya? Tertawa Anda keras sekali. Izinkan saya mencoba untuk menirunya. Tolong latih saya. Saya jamin Anda akan saling membuat satu sama lain tertawa dalam prosesnya. Bernafaslah seperti cara mereka bernafas. Tirulah sikap dan gerakan tubuh mereka. Tunjukkanlah raut wajah yang sama. Buatlah suara yang sama. Anda akan merasa bodoh saat Anda memulainya. Tetapi setelah beberapa saat, Anda akan terbiasa. Dan Anda berdua akan tertawa terbahak-bahak karena Anda berdua terlihat sangat menggelikan. Namun dalam prosesnya, Anda akan mulai membangun jaringan saraf untuk tertawa secara rutin. Saat Anda melakukan hal ini berulang kali, Anda akan menjadi sangat mudah tertawa dan Anda pasti akan senang.
Kita tahu terlalu banyak dan merasa terlalu sedikit. Setidaknya kita merasakan terlalu sedikit emosi kreatif yang dapat melahirkan kehidupan yang bahagia. Bertrand Russell. Semua orang dapat terus merasa senang jika mereka telah merasa senang, atau jika mereka berhasil, maka tidak butuh banyak usaha untuk mencapai hal ini. Namun kunci yang sebenarnya dalam hidup ini adalah mampu membuat diri Anda merasa senang saat Anda tidak merasa senang, atau saat Anda bahkan tidak ingin merasa senang. Ketahuilah bahwa Anda dapat melakukan ini dalam waktu sekejap dengan menggunakan tubuh Anda sebagai alat untuk mengubah keadaan. Begitu Anda mengetahui fisiologi yang melekat pada sebuah keadaan, maka Anda dapat menggunakannya untuk menciptakan keadaan yang Anda inginkan. Bertahun-tahun yang lalu, saya bekerja dengan John Denver, seorang pria yang mengesankan, tidak hanya dengan kemampuan musiknya, tetapi juga karena sifatnya sama persis dengan citranya di depan umum. Alasan dia berhasil sangatlah jelas, karena dia adalah pria yang sangat ramah dan penyayang. Alasan saya bekerja dengannya karena dia mengalami kebuntuan menulis. Kami meneliti masa-masa saat dia menulis lagu terbaiknya dan menemukan kalau ilham semua lagu tersebut datang saat dia sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Biasanya, satu lagu penuh akan ditulisnya setelah dia berseluncur menuruni sebuah gunung, menerbangkan pesawat jet atau pesawat bersayap kembarnya, atau mengendarai mobil sportnya dengan kecepatan tinggi. Biasanya, jika mobil dipacu dengan cepat, maka adrenalin akan meningkat. Bersama dengan pengalaman memperhatikan keindahan alam adalah bagian utama dari strategi kreatifnya. Pada saat itu, dia sedang mengalami beberapa frustrasi dalam sebagian aspek hidupnya dan tidak melakukan kegiatan di luar ruangan yang sama menegangkannya. Hanya dengan melakukan perubahan ini dan kembali ke fisiologi yang kuat, dia dapat mengembalikan kepastian dan arus kreativitasnya dengan cepat. Anda dan saya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan seperti ini kapan saja. Hanya dengan mengubah fisiologi kita dapat mengubah tingkat kinerja kita. Kemampuan kita selalu ada, dan yang harus kita lakukan adalah menempatkan diri kita dalam keadaan yang membuat kita dapat menggunakan kemampuan kita tersebut. Sehingga, kunci agar berhasil adalah dengan menciptakan pola gerakan yang menciptakan kepercayaan diri, perasaan kuat, luwes, dan perasaan memiliki kekuatan pribadi dan kesenangan. Sadarilah bahwa kemandekan berasal dari kurangnya gerakan. Dapatkah Anda membayangkan orang yang sudah tua, seseorang yang tidak banyak bergerak lagi? Menjadi tua bukan masalah usia, tetapi kurangnya gerakan. Dan sangat kurang gerakan berarti mati. Jika Anda melihat anak-anak berjalan di sepanjang trotoar setelah turun hujan dan ada genangan di depan mereka, apa yang akan mereka lakukan saat mereka sampai di genangan tersebut? Mereka akan melompat ke dalam genangan tersebut. Mereka akan tertawa, saling memercikkan air, dan bersenang-senang. Apa yang dilakukan orang dewasa? Berjalan menghindarinya. Tidak, mereka tidak hanya akan berjalan menghindarinya, mereka akan mengeluh sepanjang waktu. Anda ingin hidup berbeda. Anda ingin hidup dengan langkah riang dan senyum di wajah. Mereka tidak menjadikan keriangan, nekat, dan bermain-main sebagai prioritas baru bagi diri sendiri. Jadikanlah merasa senang sebagai harapan Anda. Anda tidak perlu memiliki alasan untuk merasa senang. Anda hidup dan Anda dapat merasa senang tanpa alasan apapun. Pusat perhatian, kekuatan dari konsentrasi. Jika Anda menginginkannya, dapatkah Anda merasa depresi dalam sekejap? Tentu saja dapat. Hanya dengan memusatkan perhatian pada sesuatu di masa lalu Anda yang mengerikan. Kita semua memiliki pengalaman di masa lalu yang sangat buruk, bukan? Jika cukup sering memusatkan perhatian pada pengalaman tersebut, dan Anda membayangkan serta memikirkannya, tak lama kemudian Anda akan mulai merasakannya. Pernahkah Anda menonton film yang sangat buruk? Apakah Anda akan menonton kembali film yang sangat buruk itu ratusan kali? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena rasanya tidak akan menyenangkan.
Kalau begitu, mengapa Anda kembali mengingat film yang sangat buruk itu dalam pikiran Anda secara rutin? Mengapa melihat diri Anda sendiri dalam peran yang paling tidak Anda sukai, bermain dengan pemeran pembantu wanita atau pria yang paling tidak Anda sukai? Mengapa memainkan film tentang kehancuran bisnis atau keputusan karir yang buruk berulang kali? Tentu saja film kelas B ini tidak hanya terbatas pada pengalaman masa lalu Anda. Anda dapat memusatkan perhatian pada sesuatu sekarang yang menurut Anda sudah berlalu dan tidak Anda senangi. Lebih baik lagi jika Anda dapat memusatkan perhatian pada sesuatu yang bahkan belum terjadi dan merasa tidak senang lebih dulu. Meskipun Anda mungkin menertawakan hal ini sekarang, sayangnya itulah yang dilakukan oleh sebagian besar dari kita setiap hari. Jika Anda ingin merasa sangat senang sekarang, dapatkah Anda merasakannya? Anda dapat melakukannya dengan mudah. Dapatkah Anda memusatkan perhatian atau mengingat masa saat Anda sedang sangat gembira? Dapatkah Anda memusatkan perhatian pada apa yang dirasakan tubuh Anda? Dapatkah Anda mengingatnya dengan sangat rinci sehingga Anda benar-benar terhubung dengan perasaan itu lagi? Tentu saja Anda bisa. Atau Anda dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang membuat Anda gembira dalam hidup Anda sekarang dan pada apa yang Anda anggap hebat dalam hidup Anda. Dan sekali lagi, Anda dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang belum terjadi dan merasa senang dengan hal tersebut lebih dulu. Inilah kekuatan yang ditawarkan oleh cita-cita. Dan mengapa kita akan memusatkan perhatian pada cita-cita tersebut nanti di bab 12. Apapun yang kita perhatikan akan menjadi pendapat kita mengenai kenyataan. Kenyataannya hanya sebagian kecil hal saja yang mutlak. Biasanya, bagaimana perasaan kita tentang sesuatu dan makna dari pengalaman tertentu tergantung pada perhatian Anda. Elizabeth, wanita yang menderita gangguan kepribadian ganda, terus merasa pedih. Rute pelariannya adalah menciptakan kepribadian baru untuk setiap kejadian yang harus dihadapi dengan emosional. Ini membuatnya dapat mengubah perhatian dengan melihat masalahnya dari kacamata orang lain. Namun dia masih merasakan kepedihannya bahkan setelah penggabungan kepribadiannya. Baru setelah dia belajar bagaimana mengendalikan keadaannya dengan secara sadar, mengubah fisiologi dan perhatiannya lah dia dapat mengendalikan hidupnya. Pusat perhatian bukanlah kenyataan yang sebenarnya, karena itu adalah pendapat satu orang dan hanya anggapan seseorang mengenai bagaimana sesuatu itu sebenarnya. Bayangkan pendapat tersebut, kekuatan dari pusat perhatian kita. Seperti lensa kamera. Lensa kamera hanya menunjukkan gambar dan sudut yang Anda perhatikan. Karena itulah, foto yang Anda ambil dapat dengan mudah mengubah kenyataan dan hanya menyajikan sebagian kecil dari seluruh gambaran yang sebenarnya. Misalnya, Anda pergi ke sebuah pesta membawa kamera Anda, dan Anda duduk di salah satu sudut serta memusatkan perhatian pada sekelompok orang yang sedang berdebat. Bagaimana pesta itu akan disajikan? Pesta tersebut akan digambarkan sebagai pesta yang tidak menyenangkan dan mengecewakan, sehingga tak seorang pun bersenang-senang dan semua orang sedang bertengkar. Dan penting bagi kita untuk mengingat bahwa bagaimana kita menyajikan sesuatu dalam pikiran kita akan menentukan bagaimana perasaan kita. Namun, bagaimana jika Anda memusatkan perhatian kamera Anda ke ujung lain ruangan, di mana orang-orang sedang tertawa dan saling bersenda gurau dan bersenang-senang? Maka pesta itu akan terlihat seperti pesta terbaik yang pernah ada dan semua orang bisa bergaul dengan baik. Karena itulah, banyak sekali muncul kebingungan terhadap biografi tidak resmi, karena biografi tersebut hanyalah tanggapan seseorang mengenai kehidupan orang lain. Dan seringkali pendapat ini disampaikan oleh mereka yang rasa iri mereka telah membuat mereka ingin mengubah sesuatu. Masalahnya adalah, pendapat dalam biografi hanya terbatas pada sudut kamera sang penulis, dan kita semua tahu, kamera dapat mengubah kenyataan, dan foto jarak dekat dapat membuat sesuatu terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Dan jika dimanipulasi dengan sangat baik, sebuah kamera dapat mengecilkan atau mengaburkan bagian kenyataan yang penting,
Seperti yang dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, kita melihat dalam diri orang lain apa yang kita rasakan dalam hati kita sendiri. Makna seringkali hanyalah masalah pusat perhatian. Jika Anda telah menjawabkan sebuah rapat bisnis dengan seseorang dan dia tidak datang tepat waktu, bagaimana perasaan Anda tergantung pada apa yang menjadi pusat perhatian Anda. Apakah Anda menyajikan dalam pikiran Anda bahwa alasan mereka tidak datang adalah karena mereka tidak peduli, atau apakah Anda menafsirkannya karena mereka sangat kesulitan datang ke rapat tersebut? Apapun pusat perhatian Anda pasti akan mempengaruhi emosi Anda. Bagaimana jika Anda marah dengan mereka dan alasan sebenarnya mereka terlambat adalah karena mereka sedang berselisih untuk memberikan tawaran yang lebih baik dalam proposal bisnis yang mereka berikan kepada Anda? Ingatlah bahwa apapun pusat perhatian kita akan menentukan bagaimana perasaan kita. Mungkin kita tidak seharusnya langsung menarik kesimpulan dan kita harus memilih apa yang harus kita perhatikan dengan sangat hati-hati. Pusat perhatian menentukan apakah Anda menganggap kenyataan Anda baik atau buruk, apakah Anda merasa bahagia atau sedih. Metafora paling tepat untuk kekuatan dari pusat perhatian adalah mobil balap, yang merupakan hobi sejati saya. Mengendarai mobil balap formula terkadang dapat membuat menerbangkannya helikopter jet sangat cepat, rasanya seperti sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Di dalam sebuah mobil balap, Anda tidak bisa membiarkan pusat perhatian Anda mengembara meski hanya sejenak dari sasaran Anda. Perhatian Anda tidak bisa dibatasi hanya di mana Anda berada dan tidak bisa hanya terpaku pada masa lalu atau terpaku terlalu jauh di masa depan. Sementara tetap menyadari sepenuhnya di mana Anda berada, Anda harus mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ini adalah pelajaran pertama yang saya pelajari saat mengikuti sekolah balap. Para instruktur memberi saya mobil yang bernama skid car. Sebuah mobil yang dipasangi dengan komputer yang pengangkat hidrolisnya dapat mengangkat roda dari tanah pada saat ada sinyal dari instruktur. Hal mendasar pertama yang mereka ajarkan dalam mengemudi adalah pusatkan perhatian pada kemana kau ingin pergi, bukan pada apa yang kau takutkan. Jika Anda mulai tergelincir tak terkendali, tentu saja Anda cenderung mencari tembok. Namun, jika Anda terus memusatkan perhatian pada tembok, maka di sanalah Anda akan berakhir. Para pengemudi mengetahui bahwa Anda pergi ke arah yang Anda inginkan dan Anda pergi ke arah yang menjadi pusat perhatian Anda. Jika Anda menolak rasa takut Anda, yakin, dan memusatkan perhatian pada kemana Anda ingin pergi, maka tindakan Anda akan membawa Anda ke arah tersebut. Dan jika memungkinkan untuk menghindarinya, maka Anda akan melakukannya. Tetapi, Anda tidak akan memiliki peluang sedikit pun jika Anda memusatkan perhatian pada apa yang Anda takutkan. Orang-orang selalu berkata, bagaimana kalau Anda tetap menabraknya? Jawabannya adalah, Anda meningkatkan peluang Anda dengan memusatkan perhatian pada apa yang Anda inginkan. Memusatkan perhatian pada jalan keluar selalu bermanfaat untuk diri Anda. Jika Anda melaju terlalu kencang menuju sebuah tembok, maka memusatkan perhatian pada masalah tersebut tepat sebelum terjadi tabrakan tidak akan membantu Anda. Saat para instruktur kali pertama menjelaskan hal ini kepada saya mengangguk dan berpikir, tentu saja saya tahu semua ini, lagi pula saya mengajarkan semua ini. Kali pertama saya berada di jalan, saya berteriak di sepanjang jalan dan mendadak tanpa saya ketahui, mereka menekan tombolnya. Mobil saya mulai tergelincir tak terkendali. Menurut Anda, kemana mata saya memandang? Anda benar, tepat ke tembok. Di detik-detik terakhir saya sangat ketakutan karena saya tahu saya akan menabrak tembok. Instruktur memegang kepala saya dan menyentakkannya ke kiri memaksa saya melihat ke arah yang harus saya tuju. Kami terus tergelincir dan saya tahu kami akan menabrak. Tetapi saya dipaksa untuk melihat hanya ke arah yang ingin saya tuju. Benar saja, saat saya melihat ke arah tersebut, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengarahkan setir ke arah tersebut. Mobil tersebut dapat dikendalikan di menit-menit terakhir dan kami berhenti. Anda bisa membayangkan betapa leganya saya.
Satu hal yang bermanfaat untuk diketahui tentang semua ini adalah saat Anda mengubah pusat perhatian Anda. Seringkali Anda tidak segera mengubah arah Anda. Bukankah dalam hidup juga begitu? Seringkali ada waktu jeda antara saat Anda mengarahkan kembali pusat perhatian Anda dan saat tubuh Anda serta pengalaman hidup Anda menyusul. Itu adalah alasan lain untuk memusatkan perhatian pada apa yang Anda inginkan dengan lebih cepat dan jangan menunggu lebih lama lagi dengan masalah tersebut. Apakah saya mendapatkan hikmahnya? Tidak, saya memiliki pengalaman, tapi saya tidak menciptakan hubungan saraf yang cukup kuat. Saya harus mengondisikannya dalam pola baru, sehingga benar saja, saat berikutnya saya melaju menuju tembok, instruktur harus mengingatkan saya dengan keras agar melihat ketujuan saya. Namun di kesempatan ketiga, saya menolehkan kepala saya dengan sengaja dan sadar. Saya mempercayai dan itu berhasil. Setelah melakukannya cukup sering, sekarang saat saya tergelincir, bam! Kepala saya menoleh ke arah saya ingin pergi, setir diputar, dan mobil saya ikut bergerak. Apakah ini menjamin saya akan selalu berhasil mengendalikan pusat perhatian saya? Tidak. Apakah ini meningkatkan peluang saya? 100 kali. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup. Dalam beberapa bab selanjutnya, Anda akan mempelajari beberapa cara untuk memastikan Anda mengondisikan pusat perhatian Anda menjadi positif. Untuk saat ini, sadarilah bahwa Anda harus mendisiplinkan pikiran Anda. Pikiran yang tak terkendali akan menipu Anda. Pikiran yang diarahkan akan menjadi teman terbaik Anda. Cara paling baik untuk mengendalikan pusat perhatian adalah dengan menggunakan pertanyaan. Apapun yang Anda tanyakan, otak Anda akan memberikan jawaban. Apapun yang Anda cari, Anda akan menemukannya. Jika Anda bertanya, mengapa orang ini memanfaatkan saya? Maka Anda akan memusatkan perhatian pada bagaimana Anda dimanfaatkan, baik itu benar atau tidak. Jika Anda bertanya, bagaimana saya bisa mengubah keadaan ini? Maka Anda akan mendapatkan lebih banyak jawaban yang memberdayakan. Pertanyaan adalah alat yang sangat baik untuk mengubah hidup Anda. Dan saya telah menyediakan bab berikutnya untuk membahas khusus tentang pertanyaan. Pertanyaan adalah salah satu cara paling baik dan sederhana untuk mengubah bagaimana perasaan Anda tentang segala hal, sehingga mengubah arah hidup Anda dalam sekejap. Pertanyaan memberi kunci untuk membuka kemampuan tak terbatas Anda. Salah satu contoh terbaiknya adalah kisah tentang seorang pemuda yang tumbuh besar di Alabama. Sekitar 15 tahun yang lalu, seorang anak kelas 7 yang suka menggertak berkelahi dengannya, memukul hidungnya, dan membuatnya pingsan. Saat anak laki-laki itu sadar, dia bersumpah untuk membalas dendam dan membunuh tukang gertak itu. Dia pulang dan mengambil pistol kaliber 22 milik ibunya dan pergi mencari sasarannya. Dalam sekejap, takdirnya berada di ujung tanduk. Dengan si tukang gertak berada di depan matanya, dia bisa menembak dengan mudah dan teman sekolahnya itu akan tewas. Namun, seketika itu juga dia menanyakan kepada dirinya sendiri sebuah pertanyaan, yaitu, apa yang akan terjadi kalau aku menarik pelatuknya? Dan gambar lain muncul, yaitu sebuah gambar menyakitkan dari yang bisa dibayangkan. Dalam waktu sekejap, yang akan membawa hidup anak laki-laki itu ke salah satu dari dua arah yang sangat berbeda. Dia membayangkan dengan sangat jelas bagaimana rasanya masuk penjara. Dia membayangkan harus bangun sepanjang malam agar tahanan lain tidak memperkosanya. Kepedihan yang akan dirasakannya itu lebih besar dari keinginan untuk balas dendam. Dia membidikkan senjata ke arah lain dan menembak sebuah pohon. Anak laki-laki itu bernama Bo Jackson, dan saat dia menjelaskan keadaan ini di dalam biografinya, tidak diragukan lagi kalau pada titik balik dalam hidupnya ini, kepedihan yang dihubungkan dengan penjara adalah sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan rasa puas yang menurutnya akan dirasakannya dengan membunuh anak laki-laki lain. Satu perubahan dalam pusat perhatian dan satu keputusan mengenai kepedihan dan kesenangan
kemungkinan memberikan perbedaan antara anak kecil yang tidak memiliki masa depan dan salah satu kisah keberhasilan terbesar di sepanjang sejarah di bidang atletik. Saat pembuat panah meraut dan meluruskan anak panahnya, pemiliknya mengarahkan pikirannya yang mengembara, Buddha. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.